Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmina Rahayatun Nufus dengan NIM 20 10 10 10 18 dari kelas Fikih Muamalah 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu akad salam dan akad istisna dan apa perbedaannya. Jadi yang pertama kita akan memulai dari akad salam. Jadi mengutip definisi dari Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Muamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah. Jadi akad salam itu adalah jual beli barang yang barangnya akan diterima oleh pembeli dalam beberapa jangka waktu. Contohnya, semisal seseorang Fulan ingin membeli 150 souvenir, tetapi 150 souvenir ini memiliki jangka waktu kirim selama 3 hari. Nah, hal ini merupakan aktivitas dari jual beli akad salam tersebut. Nah, dasar hukum yang digunakan di dalam akad salam ini adalah pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." Oleh karena itu, maksud dari ayat ini memperbolehkan seseorang untuk melakukan jual beli yang dia itu memiliki jangka waktu, tetapi dengan catatan harus dicatat dan harus dituliskan agar tidak terjadinya ketidakpastian atau kegororan. Yang kedua, landasan hukum dari fatwa MUI bahwasanya nomor 5 DSN MUI tahun 2000 mengenai jual beli salam. Fatwa tersebut menerangkan diantaranya ketentuan mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang jika terjadi perselisihan, dan pembatalan kontrak. Adapun syarat-syarat akad salam, yang pertama adalah melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli. Yang kedua, penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli. Yang ketiga, barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian. Yang keempat, keterangannya jelas mengenai barang, ukuran, jumlah, maupun wujudnya untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah menyebutkan alamat di mana barang akan diterima. Selanjutnya, rukun-rukun dari akad salam adalah harus ada pihak yang berjanji, pembeli maupun penerima. Yang kedua ada ijab qabul atau perjanjian yang diomongkan. Yang ketiga adalah terjadinya pembayaran di awal saat transaksi tersebut dilakukan atau perjanjian tersebut dilakukan. Yang terakhir adalah adanya barang yang sudah siap tinggal dikirim aja. Baik, selanjutnya adalah akad istisna. Jadi definisi akad istisna adalah akad jual beli yang dimana barang ini dibuat terdahulu baru nanti akan dikirimkan. Nah, barang ini akan dibuat sesuai kriteria maupun kondisinya sesuai yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Ada beberapa syarat jika kita ingin melakukan akad istisna ini. Yang pertama, spesifikasi dan harga barang pemesan dalam istisna disepakati pada awal akad. Nah, pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum, kayak jenisnya, macamnya, kualitasnya, dan kuantitasnya. Lalu barang pesanan juga harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirim ternyata ada cacatnya atau ada kerusakannya, maka itu penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya akad istisna ini tidak bisa dibatalkan kecuali memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak sudah setuju untuk memberhentikannya, membatalkan akadnya. Dan yang kedua,
sebagai contoh kehidupan sehari-hari, biasanya kita memakai akad istisna ini di pemesanan yang kita tuh pesan dengan spesifikasi tertentu. Misalnya kalau sekarang kita ngomongnya open PO, open pre-order gitu. Misalnya kita pengen pesan tumbler tapi yang tulisan nama kita, nah itu juga bisa dikatakan akad istisna. Selain itu juga biasanya di bank juga menyediakan nih transaksi-transaksi yang dia itu dasarnya adalah menggunakan akad istisna. Contohnya adalah sistem kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, jadi apabila ada seseorang nasabah yang ingin membangun rumah sesuai keinginannya, nasabah tersebut boleh nih memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Seperti itu. Jadi pada intinya perbedaan istisna dan salam adalah jika salam itu dia sudah ada barangnya, jadi setelah terjadinya perjanjian akad itu, maka barang ini akan sampai dalam 3 hari seperti itu. Jadi tidak ada masa pembuatan atau tidak ada masa pembuatan. Nah, kalau masalah istisna itu barangnya belum ada nih, jadi kita tuh memesan barang yang dia itu mungkin sudah ada contohnya, tapi kita tuh pengen sesuatu yang berbeda. Jadinya kita mengajukan kriteria tertentu dari sebuah barang yang ingin kita beli. Seperti itu. Perbedaannya hanya di situ saja, ketersediaan barangnya. Mungkin sekian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada yang salah atau ada yang kurang, bisa ditambahkan di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.